dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terlebih di pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan kami adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berikan kemampuan bagi kami agar kami boleh dapat melakukan ibadah ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Dan biarlah Tuhan ibadah kami, puji-pujian firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat bagi hidup kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami adik-adik sekolah minggu akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu bahkan kekuatan Roh Kudus menyertai kami di dalam kami membaca merenungkan firman Tuhan. Memberikan pemahaman yang baik bagi kami agar kami boleh mengerti maksud firman Tuhan dan kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang berada di Danau Genesaret. Tuhan Yesus sedang berada di Danau Genesaret dan orang banyak mengikuti dia
untuk mendengar firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melihat di tepi danau ada 2 perahu yang dengan nelayan-nelayannya itu sedang membasuh jala mereka setelah semalaman mereka bekerja mencari ikan. Tuhan Yesus menghampiri kedua nelayan ini dan naik di atas perahu salah satu dari nelayan ini. Perahu itu adalah milik Simon Petrus. Lalu Tuhan Yesus meminta Simon Petrus agar mendorong perahunya lebih ke agak dalam supaya Tuhan Yesus mengajar orang banyak di situ di atas perahu. Setelah Tuhan Yesus mengajar orang banyak, Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus supaya membuang jalannya kembali ke laut untuk mendapatkan ikan. Tapi Petrus menjawab, "Guru, semalaman kami sudah bekerja keras untuk menangkap ikan, tapi kami tidak dapat menangkap 1 ekor pun. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, saya akan kembali membuang jala ini." Akhirnya Petrus membuang jalannya lagi. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika Simon Petrus membuang jalannya dan kembali ditarik, jalannya itu penuh dengan ikan. Hanya penuh dengan ikan. Jadi Petrus merasa sangat tidak layak. Petrus merasa dia orang berdosa. Dia menyuruh Tuhan Yesus agar pergi dari dirinya karena dia merasa malu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berinisiatif untuk menjadikan Simon Petrus menjadi penjala manusia. Lalu Simon yang tadinya melihat takjub dengan apa yang sudah Tuhan lakukan, dia yang semalaman cari ikan gak dapat, tapi ketika Tuhan Yesus menyuruh dan Simon Petrus mengikutinya, melakukannya, maka Simon Petrus mendapatkan ikan yang banyak sekali, sampai 2 perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka dapat. Lalu Petrus melihat bahwa ada kuasa di dalam perkataan Tuhan Yesus, sehingga Petrus menjadi percaya. Dari pembacaan firman Tuhan tadi yang awalnya Petrus mengatakan guru kepada Tuhan Yesus, di dalam dia melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, Petrus menjadi percaya. Lalu Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini tidak layak." Petrus merasa tidak layak, tetapi Tuhan Yesus terus mengajak Petrus dan 2 orang temannya menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah taat. Kalau kita taat, kita percaya, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang kedua adalah kuasa Tuhan. Tuhan Yesus lewat perkataannya saja penuh kuasa. Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja lewat perkataannya, bisa terjadi. Lalu yang keempat adalah
percaya. Yang ketiga adalah percaya. Ketika kita mau menikmati berkat Tuhan, salah satu yang harus kita lakukan itu adalah percaya akan kuasa Tuhan. Kalau kita tidak pernah percaya kuasa Tuhan, kita tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengendalikan hidup kita setiap waktu. Demikian cerita firman Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, terlebih pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh dapat mengambil hikmat dari firman Tuhan-Mu yang sudah kami dengar, dan kami boleh dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami sebagai adik-adik sekolah minggu yang belum begitu mengerti, paham tentang kebenaran firman Tuhan, tapi kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus mampu menerangi, bahkan menolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum ibadah kita berakhir, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kami melakukan ibadah sekolah minggu. Kami tahu Tuhan bahwa ibadah sekolah minggu boleh berlangsung dengan baik. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan lewat ibadah sekolah minggu ini, kami adik-adik sekolah minggu boleh belajar, mengenal, bahkan mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Pakai kami adik-adik sekolah minggu agar kami boleh dapat melakukan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Kedua orang tua yang mendampingi adik-adik sekolah minggu, bahkan tumbuh kembang mereka, Tuhan berkati. Setiap kehidupan mereka Tuhan yang menolong, bahkan biaya-biaya hidup mereka Tuhan yang mencukupkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berpisah dalam ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menyatukan kami lewat doa-doa kami. Dan biarlah Tuhan Engkau tetap kembali mempertemukan kami di dalam ibadah sekolah minggu selanjutnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus